خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir dan yang sedang siap-siap untuk hadir, dan yang sedang di perjalanan namun masih tetap mengikuti pengajian atau dalam kesibukan-kesibukan sehari-harinya. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal yang akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kajian yang kita ungkap pada pagi hari ini, mari kita berniat untuk mendapatkan berkah, mendapatkan ilmu dari kegiatan ini. Insya Allah, Allah selalu memberikan jalan, peluang kepada kita semuanya. Kajian surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46 ini mengeksplorasi makna memperjuangkan indahnya salat khusyuk. Kenapa judul ini muncul? Karena memang pada hari kemarin umat Islam di seluruh dunia memperingati hari Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah diungkap oleh para penceramah sebelumnya dan kemarin juga tentang bagaimana peristiwa Isra wal Mi'raj itu. Dan salah satu yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari peristiwa itu adalah kewajiban sholat. Dan kita sudah menunaikan sholat, telah mendirikan sholat sejak kita masih kecil dan terus sampai remaja, dewasa, bahkan sampai masih terus sudah menjadi orang tua, sudah menjadi orang yang tetap kita menunaikan, mendirikan sholat. Mudah-mudahan sholat yang telah kita tunaikan, yang telah kita dirikan, menjadi sholat yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sholat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan kemuliaannya dengan menunaikan sholat tersebut. Mari kita lihat ayat dan kita baca bersama-sama dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Semoga kita diberikan keberkahan dengan membaca ayat yang kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna
annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Diulang. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sekali lagi. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah, jadi di sini digambarkan, diungkapkan bahwa meminta pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Dengan apa? Dengan sabar dan salat. Nah ini. Dan sholat itu sungguh berat. Nah ini ya, jadi sholat itu berat itu. Mau bangun berat, mau wudhu berat, mau ngamparkan sajadah berat. Akhirnya tidur aja terus gitu ya. Kenapa? Karena berat. Nah karena berat Allah menyatakan dan saat itu sungguh berat. Nah kecuali, nah ini kecualinya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau orang yang khusyuk itu tidak mengenal panas, tidak mengenal dingin, tidak mengenal jauh, tidak mengenal dekat. Mengapa? Karena dia itu adalah khusyuk. Jadi orang yang khusyuk mah tidak pernah merasa berat. Siapa sih yang khusyuk itu? Yaitu mereka yang yakin. Nah ini yang khusyuk itu, yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Nah di dalam hatinya itu ada perasaan, aduh saya kapannya ini akan meninggal dunia, usia sudah lanjut begini, gimana nih saya? Nah itu ya, ada suatu perasaan, suatu pikiran bahwa mereka ada keyakinan
keyakinan tentang apa yang akan menjadi dirinya bertemu dengan Tuhannya, tuh gitu. Dan bahwa mereka pun akan kembali kepadanya. Kalau nggak punya pikiran itu, punya perasaan itu, sholat biasa-biasa aja, diabaikan bahkan. Naudzubillahi min dzalik. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kita lihat bagaimana ini interpretasi para mufasir. Bagaimana mufasir memikirkan, menjelaskan, mengungkapkan ayat ini. Imam Jalaluddin dan sebagian ulama, Imam Jalaluddin dan sebagian ulama mengatakan surat Al-Baqarah ayat 45 ditujukan untuk Yahudi Madinah ketika enggan beriman karena terhalangi oleh kerakusan dan mabuk kekuasaan. Nah, ini yang menghalangi keimanan itu ya. Karena apa? Karena kerakusan. Rakus itu apa? Rakus itu apa? Rakus itu ingin memperoleh lebih dari orang lain walaupun harus merampas hak orang lain. Nah, ini rakus itu namanya. Tidak menerima bagianmu seperti ini, enggak. Ini mah pokoknya aku mah harus paling banyak, kayak gitu ya. Kalau enggak teh marah. Nah, ini orang rakus. Yang kedua, memang mabuk kekuasaan. Mabuk, namanya mabuk apa itu? Nah, di sini diungkapkan dua hal yang menjadi penghalang di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Yang pertama, kena kerakusan dan mabuk kekuasaan sehingga ogah untuk beriman kepada Allah. Mereka kemudian diperintahkan untuk bersabar, yaitu ibadah puasa yang dapat mengendurkan syahwat dan melakukan ibadah salat yang dapat membuahkan kehusyuan dan mengikis kesombongan. Nah, ini jadi mereka disuruh bersabar. Coba sabar, yaitu ibadah puasa yang dengan puasa itu bisa mengendurkan syahwat. Yang syahwatnya ngaberung terus, cobalah saum, cobalah puasa sunat, puasa wajib, puasa qada. Apalagi sekarang sebentar lagi datang bulan Ramadan. Wahai para remaja putri, wahai ibu-ibu yang masih belum mengqada puasa yang lalu, masih ada waktu untuk mengkodonya. Insya Allah dengan puasa itu mengendurkan syahwat dan melakukan ibadah salat yang dapat membuahkan kehusyuan dan mengikis kesombongan. Sedangkan Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil fi Tafsir wa Ta'wil mengatakan surat Al-Baqarah ayat 45 menganjurkan salat dan sabar sebagai penolong dalam menghadapi berbagai jenis ujian. Jadi bila ada sesuatu hal yang datang kepada diri kita, keluarga, hadapi dengan sabar dan sholat. Nah, itu. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Imam Jalaluddin mengatakan bahwa ibadah sholat itu memang teramat sulit dan berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang yang tentram jiwanya pada ketaatan. Subhanallah. Sholatnya harus tentram ya. Tentram, tenang gitu. Tentram, tenang, tidak rusak-rusuk ya. Tenang, mulai dari wudunya pun mulai tenang. Wudu itu mengambil airnya juga tenang, tentram. Nah, Imam Al-Baghawi menyebutkan keutamaan ibadah sembahyang. Ibadah sembahyang 5 waktu mengandung berbagai jenis ibadah baik rohani maupun jasmani. Ini kata siapa ini?
kata Imam Al-Baghawi. Jadi Imam Al-Baghawi menyebutkan keutamaan ibadah sholat 5 waktu mengandung berbagai jenis ibadah baik rohani maupun jasmani. Sembahyang 5 waktu terdiri atas bersuci, tuh gitu, harus bersuci dulu. Bersuci itu menghilangkan najis ya, baik bersuci tempatnya, mensucikan tempatnya, mensucikan badannya dan mensucikan pakaiannya. Ingat, kalau sholat itu harus suci. Suci apa sih? Suci badannya, suci tempatnya, suci pakaian. Yang dipakai ini pakaiannya suci enggak ini? Gitu. Tempat sholat itu yang ada sejadahnya itu suci enggak di situ? Nah itu ya, jadi 3 hal yang harus mesti suci di dalam menunaikan sholat. Kemudian menutup aurat. Nah ini, walaupun sih ada juga orang yang sholat laki-laki pakai sontong, pakai kaos sang-sang, mungkin jadi juga sih sholat, tapi kurang adab. Gitu ya, kurang adab. Kurang adab itu kurang apa? Kurang akhlak, kurang moralnya hilang gitu ya. Maka bagaimana menutup aurat yang sempurna dengan segala kesempurnaannya, maka dengan hal itu menjadi sempurna ibadah. Tawajuh ke Ka'bah. Jadi dalam perasaan itu kita mustaqbilal Ka'bah. Jadi hadapkan wajahmu, hadapkan hatimu dengan menghadap yang seragam semuanya dengan tawajuh ke Ka'bah. Kemudian fokus pada ibadah. Nah, fokus. Jangan mikir dagang, jangan mikir ngajar, jangan mikir mengerjakan tugas, jangan mikir pekerjaan. Fokus ibadah. Tuh, gitu. Kemudian menyatakan tunduk secara jasmani. Jasmani kita ya tunduk kepada Allah, tunduk dengan menghadap itu, dengan badan yang siap itu, terus mengikhlaskan niat ikhlas niat itu. Maka ada kata-kata lillahi ta'ala. Saya sholat subuh 2 rakaat dengan adaan terus lillahi ta'ala, saya sholat karena Allah, bukan karena kawan, bukan karena atasan, bukan karena siapa-siapa, tapi diniatkan saya sholat lillahi ta'ala. Terus memerangi setan. Nah ini sedang sholat. Bagaimana? Ketika kita ada pikiran ke pasar misalnya, atau ke pekerjaan, atau ke tempat lain, alihkan kembali pikiran kita. Ini sedang sholat, ini sedang sholat. Jangan diteruskan belanja pikirannya. Ada uang 100.000 mikir gitu ya. Kalau ke pasar beli apa sih? Ini sedang sholat ini, konsep. Nah, tidak boleh. Alihkan lagi. Saya sedang sholat. Nah ini sedang memerangi setan. Kadang-kadang kala terus aja ngonsep. Seorang mahasiswa membuat proposal sedang sholat, terus aja latar belakangnya apa isinya ya. Kemudian apa itu ininya, ini harus ditinggalkan. Memerangi setan. Terus munajat dengan Allah, hanya sepenuhnya memohon kepada Allah. Kemudian membaca Al-Quran, melafalkan kalimat syahadat, menahan diri sejenak dari makan sehingga mereka diijabah untuk menerima kebaikan akhirat dan mengatasi musibah. Jadi ini luar biasa ini di dalam melaksanakan, mendirikan, menunaikan sholat menurut Imam Al-Baghawi. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, makna sholat ini. Sholat secara bahasa berarti doa. Tak orang teh sholat itu berdoa gitu. Sejak takbiratul ihram sampai salam itu penuh dengan makna-makna doa, makna mengharapkan, menginginkan, munajat, gitu ya. Kemudian salat secara istilah, salat dijelaskan oleh Jainuddin Al-Malibari
dalam Fathul Mu'in mengatakan sholat sebagai rangkaian perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan membaca salam. Halo, sholat itu harus begitu, ya. Jangan tidak baca apa-apa, tidak takbir, berdiri saja. Nah, dikatakan di sini sholat itu ya dengan diawali ya dengan takbiratul ihram tuh ya, terus dengan syarat dan rukun yang lainnya dan diakhiri dengan membaca salam. Mungkin ada orang yang sholat tapi tidak salam, lari gitu ya, atau salamnya ada, takbirnya nggak ada. Ini bukan sholat. Menurut Muhammad Uwaid dalam Al-Jami' fi Fiqhin Nisa, salat merupakan ekspresi dalam bentuk perbuatan tertentu dalam rangka mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi dua makna kata salat. Dua makna kata salat disarikan dari sejumlah tafsir. Nah, ini jadi kita melihat beberapa macam tafsir. Disarikan makna solat ada dua. Solat bermakna sebagai aktivitas ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Indah sholat itu. Sholat bermakna sebagai doa. Disebut doa karena salat merupakan ibadah yang terdiri atas rangkaian doa-doa. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, makna khusyuk. Tadi kan ada kata-kata khusyuk, kecuali yang khusyuk. Khusyuk itu apa sih? Nah, gitu ya. Ada pertanyaan, khusyuk itu apa? Mari kita lihat dari Syekh Muhammad bin Bir-Ali Al-Barkuli. Nah, ini namanya bagus. Memaknai khusyuk adalah hati berdiri menghadap di hadapan Tuhan yang maha benar dengan kesedihan yang besar. Tuh, gitu. Jadi memaknai khusyuk adalah hati berdiri. Nah, maksudnya hati yang selalu ya menghadap di hadapan Tuhan yang maha benar dengan kesedihan yang besar. Nah, ini. Sedangkan Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitab Al-Qawaid Al-Kubra menjelaskan cara khusyuk dengan menggunakan kaidah likulli maqamin maqalun. Nah, ini istilahnya nih. Halo, ini istilahnya nih. Likulli maqamin maqalun. Apa artinya? Yaitu di setiap gerakan ada bacaan dan penghayatan masing-masing yang harus diseriusi. Oh, gitu. Ada kata-kata yang diseriusi. Jadi katakan barusan likulli maqamin maqalun. Nah, ini likulli maqamin maqalun, yaitu di setiap gerakan ada bacaan dan penghayatan masing-masing yang harus diseriusi, harus serius gitu ya, betul-betul. Artinya orang sholat tidak boleh berpaling merenungkan makna zikir yang dibaca dengan makna zikir lainnya, walaupun zikir tersebut lebih utama, sebab itu adalah adab yang buruk. Ingat, setiap gerakan ada bacaan dan penghayatannya masing-masing. Hendaknya ia tidak melewatinya. Di sini ada kata-kata yang perlu digarisbawahi di dalam menunaikan sholat. Ini tidak boleh berpaling, tuh gitu. Berpaling merenungkan makna zikir. Jadi berpikir makna zikir adalah dalam pikirannya gitu ya. Jadi sedang berpikir tentang makna zikir dikaitkan dengan yang lain, padahal sedang sholat. Memang zikir itu bagus. Nah, namun di sini dikatakan hal itu menjadi hal tidak bagus
walaupun zikir itu pada prinsipnya hebat gitu ya, tapi bila sedang sholat tentu tidak melakukan hal seperti itu, walaupun zikir tersebut lebih utama, sebab itu adalah adab yang buruk. Ingat, setiap gerakan ada bacaan dan penghayatannya masing-masing, hendaklah ia tidak melewatinya. Tuh begitu hadirin wal hadirat, khusyuk dari pandangan para mufasir. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, nah ini makna al-khoshina ya, khoshina itu. Dari kan tadi ada kata-kata itu ya, khusyuk ya, khoshina. Nah ini Imam Al-Baghawi ini memaknai al-khoshina sebagai orang beriman. Nah ini. Kemudian kedua Al-Hasan memaknainya sebagai orang-orang yang takut. Tuh. Yang ketiga Muqatil bin Hayyan memaknainya sebagai orang-orang yang tawadu. Nah, yang keempat orang khusyuk menurut Imam Al-Baidawi adalah orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah kelak dan mengharapkan ganjaran di sisinya. Yang keberapa itu? Yang keempat. Yang kelima, orang-orang khusyuk kata Imam Al-Baghawi adalah mereka yang yakin bahwa mereka akan dibangkitkan kepada Allah untuk diberikan ganjaran. Jadi makna khusyuk dalam pandangan para mufasir disaripatikan di sini ada 5 hal yang menjadi kekayaan ilmu bagi kita hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya kita melihat Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil fi Tafsir wal Ta'wil ya, mengatakan surat Al-Baqarah ayat 46. Karena kajian kita pada hari ini ada berapa ayat? Ayat 21 ayat 45 kedua 46. Menjelaskan bahwa orang-orang yang khusyuk itu yakin bahwa mereka akan dibangkitkan, dihisab dan akan kembali kepada Allah. Mereka mempercayai kebangkitan setelah fase kematian, di mana mereka akan digiring ke padang mahsyar sebagai jalan kembali mereka kepada Allah. Nah begitu. Jadi ayat 46-nya menjelaskan bahwa orang-orang yang khusyuk, khosyi'un, itu yakni mereka, bahwa mereka akan dibangkitkan gitu ya. Jadi kita punya perasaan kita nanti akan dibangkitkan, akan dihisab dan dihitung. Amal baikkah yang berat atau amal buruklah yang berat. Nah dihitung nanti, ditimbang itu, dihisab ya. Dan akan kembali kepada Allah. Nah bagaimana ketika aku dihisab nanti, bagaimana ketika aku dibangkitkan dari kubur nanti, bagaimana aku akan kembali kepada Allah bila sholat ini menjadi tidak bermakna. Nah di situ mereka mempercayai kebangkitan setelah fase kematian, di mana mereka akan digiring ke padang mahsyar sebagai jalan kembali mereka kepada Allah. Kita merenung ya, akan digiring ke mahsyar semuanya, gak ada yang tertinggal ya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan siapa orang-orang yang khusyuk pada surat Al-Baqarah ayat 46. Orang-orang yang khusyuk adalah orang yang mengetahui dengan yakin bahwa mereka akan dikumpulkan dan diadili pada hari kiamat. Mereka meyakini bahwa mereka berpulang pada kehendak Allah yang memutuskan nasib mereka berdasarkan keadilannya pada hari kiamat. Nah ini dalam pandangan Imam Ibnu Katsir.
Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini nilai-nilai pendidikan selalu diungkapkan karena bagaimanapun pendidikan memiliki peran yang sangat besar. Yang pertama, mendidik hambanya agar senantiasa bergantung dan memohon pertolongan kepada Allah serta bertawakal atas semua kehendaknya. Nah, ini bagaimana kita mendidik, bagaimana kita mengajak, bagaimana kita mengajarkan, mendidik anak-anak kita agar senantiasa bergantung dan memohon pertolongan kepada Allah serta bertawakal atas semua kehendaknya. Nah, ini kita, kewajiban kita ini para orang tua untuk terus membimbing dan membimbing. Kemudian yang kedua, senantiasa mengajarkan hambanya agar mendirikan sholat dan menaati semua perintahnya. Jadi kita kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita, kepada anak biologis kita, gitu ya. Kita sebagai orang tua punya peluang, punya kesempatan untuk menyampaikan, mengajarkan agar mereka mendirikan sholat dan menaati semua perintahnya. Salah satunya ini yang sering saya katakan adalah bila menjadi pimpinan lembaga pendidikan, dalam pengaturan jadwal itu disisihkan waktu sholat zuhur, disiapkan waktu sholat asar, sehingga yang punya kebijakan itu mengajak, mendidik siapapun yang menjadi tanggung jawabnya untuk menunaikan sholat. Indah kegiatan ini, ya. Termasuk ketika kita sedang rapat, sedang mengadakan musyawarah apa, dengan siapa, terdengarlah azan. Udah berhenti saja, apa sih yang dicari, apa yang dikejar bila sholat diabaikan. Maka pimpinan rapat mengajak kepada para hadirin, mari kita untuk mengagungkan Allah melalui mendengarkan azan dan sholat berjamaah. Subhanallah, ini pimpinan suatu lembaga yang akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Ketimbang sholat nanti juga ada waktunya, sekarang teruskan aja dulu ngurus-ngurus dunia. Nah, ini harus hati-hati. Kenapa? Karena umur kita tidak ada yang tahu. Yang ketiga, mendidik hambanya untuk selalu bersabar atas semua yang terjadi serta menjauhi segala larangannya. Kalau ada ajakan, ada tugas, ada perintah, hadapi dengan sabar. Nah, dengan sabar gitu ya, sabar. Mungkin kalau mahasiswa dikasih tugas misalnya, kok bapak ini ngasih tugas terus? Nah, ini pikirannya yang keluar. Tapi kalau hatinya yang keluar, subhanallah, sudah tugas lagi. Semoga aku tambah pinter, tambah cerdas, dan tambah bermanfaat ilmunya. Nah, yang bicara adalah hatinya. Apapun ya, bicara itu melalui pikirannya, melalui perasaannya. Yang keempat, mengajarkan kehusyuan dalam ibadah dan amal saleh lainnya yang telah Allah perintahkan. Bagaimana menggiring anak-anak kita supaya mereka itu sabar dan supaya ibadah itu khusyuk gitu. Maka bimbinglah anak kita kalau nanti sholat ya, melihat ke tempat sujud ya, jangan ke cermin. Kok sholat melihat ke cermin? Jadi bukan sholat. Di situ menjadi berbuat hal-hal yang tidak menjadi khusyuk. Makanya tunduk kepalanya, perasaannya hadapkan kepada Allah. Terus dibina, dibimbing anak didik kita untuk menjadi orang-orang yang khosyi'un, orang-orang yang khusyuk. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini ada ayat yang relevan. Mari kita lihat, terus kita baca bareng, semoga kita mendapatkan berkahnya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin.
Hei orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah ini indah, ini kalimat ini perlu disambut. Hei orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, satu sabar, dua salat. Sabar. Salat itu sabar, kena musibah itu sabar, dihina orang itu sabar, dicaci maki itu sabar, dan jangan lupa salat. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan para hadirin dan keluarga menjadi orang-orang yang sabar. Amin ya Allah. Dan juga orang yang mendirikan sholat. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, perintah melaksanakan salat. Tidak ada perintahnya sholat itu. Dari mana? Dari ayat yang akan kita baca. Mari kita baca. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Artinya dirikanlah sholat. Nah, kalimatnya akim, dirikan, itu akim itu. Qoma yakumu aqimis sholat, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Subhanallah. Halo, merasa indah salat subuh itu? Hei, dia harus merasa indah. Mengapa? Para malaikat itu menyaksikan itu mendoakan, bukan nonton. Menyaksikan itu mendoakan. Ya Allah ya Rabbana, yang sholat subuh, waduh, apalagi di masjid berjamaah, kaum laki-laki dihantar oleh istrinya sampai ke pintu gerbang. Pak, jangan lupa ya doain aku. Aduh, kata istrinya, iya sama-sama. Engkau juga doakan aku sama-sama yang, masya Allah gitu ya. Suaminya berangkat ke masjid, dihantar sampai ke pintu gerbang, istrinya balik lagi, assalamualaikum. Dua-duanya saling mendoakan. Jangan pergi ke masjid itu seperti orang yang kabur dari rumah, tidak ada salam ya. Pintu kunci digebrukan, jangan begitu. Itu malaikat menyaksikan. Bahkan kalau bisa jangan lupa sholat sholat tuh. Anak-anak sholat ya. Kita sholat berjamaah, bangunkan sebelum datang waktu sholat. Waktu sholat subuh disaksikan para malaikat, mendapat doa dari para malaikat. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, salat adalah tiang agama. Nah, salat adalah tiang agama, sehingga jika kita tidak melaksanakan maka akan roboh. Tuh, gitu ya. Dari Mu'adz bin Jabal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-shalah." Rasul amri al-Islam atau Rasul amril Islam wa amuduhu as-shalah. Inti segala perkara adalah Islam dan tiangnya yang merupakan sholat. Rukun Islam ada berapa? 5. Nah, salah satunya tiangnya itu adalah sholat. Jadi kalau rukun Islam yang 4 dilakukan tapi sholat ditinggalkan, maka robohlah, tidak sempurnalah keislaman seseorang. Walaupun rukun Islam yang kedua dilakukan, bahkan yang kelima bolak-balik haji terus umroh haji, tapi sholat kagak, ini robohlah bangunan itu. Halo, terus selanjutnya, salat adalah ibadah istimewa. Waduh, disebut istimewa nih. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 103. Mari kita baca pelan-pelan. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman
qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza ma'nantum fa'aqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaba 'alal mu'minina kitaban mauquta. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi sholat wajib tidak sekarang ingsun. Sholat duhur jam 10 belum waktunya. Sholat asar ba'da maghrib bukan waktunya. Sholat isya ba'da subuh bukan waktunya. Semua waktu-waktu saat sudah ditentukan dan diungkap dalam ayat ini. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Di kegiatan manusia ada berapa? Kegiatan manusia? Halo? Ada 3 ya. 1 apa? Berdiri. 2 duduk. 3 berbaring. Kita sekarang sedang apa? Sedang duduk. Belum apa? Tadi apa? Berdiri. Nanti akan berbaring. Nah, ketiga waktu kegiatan diisi dengan zikir kepada Allah dan tidak boleh putus. Bahkan ada yang mengisyaratkan hatimu harus selalu ingat pada Allah. Bagaimana? Ucapkan di dalam hati Allahu, Allahu, Allahu. Terus walaupun di tempat yang kotor, kita tidak boleh putus ucapan dalam hati tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Bila ada seseorang yang meninggal hatinya sedang tidak ingat kepada Allah, maka tidak ada jaminan untuk keselamatan karena mungkin hati dalam keadaan lalai kepada Allah. Mari kita ucapkan dalam hati, kata apa tadi? Allahu, Allahu, Allah. Ini mah mulut, bukan mulut, bukan lisan, tapi apa? Hati. Terus sibuk Allahu, Allahu, Allahu. Sehingga kita tidak lepas dengan Allah, perasaan kita terus dengan Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, cara sholat khusyuk. Nah, ini ada caranya. Gimana ini? Cara sholat khusyuk menghadirkan hati dalam beribadah yang membuahkan rasa takut akan azab akhirat dan pengharapan mendapat rahmat Allah. Ini untuk melahirkan kehusuan, menghadirkan hati. Hati itu ingat sedang sholat, bukan sedang kerja itu kerja ini. Maka fokuskan bahwa menghadirkan hati dalam beribadah yang membuahkan rasa takut, sehingga takut akan azab akhirat dan pengharapan terus untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, ayatnya kita baca pelan-pelan. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab.
Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang-orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Selanjutnya hadirin wal hadirat, belajar ihsan. Di dalam hadis, anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa'innahu yarah. Nah, ini. Di sini nih, hendaknya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Nah, kalau sedang sholat kita harus punya perasaan itu. Hendaknya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan. Apa seakan-akan? Seakan-akan kamu melihat Allah. Jadi kalau merasa dilihat oleh Allah, jadi kita bagaimana? Iya, ingin dipuji oleh Allah. Tuh, sholat bener-bener nih. Saya ini seolah-olah saya ini sedang berhadapan, bukan seolah-olah lagi. Hendaknya kami berhadapan dengan Allah seakan kamu melihatnya. Bagaimana kalau merasa melihat Allah? Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Yakinkan dalam hati kita. Itu namanya apa? Namanya apa? Ihsan. Ihsan itu melatih diri untuk merasa selalu dilihat oleh Allah, walaupun mata kita tidak melihat. Yakinkan bahwa saya dilihat oleh Allah. Selanjutnya hadirin waladat rahimakumullah. Nah, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Bidayatul Hidayah menyampaikan beberapa tips dan cara ala Rasulullah agar bisa khusyuk dalam menjalankan ibadah sholat. Yang pertama, memuliakan adab salat secara atau sebagai cara salat khusyuk. Tuh, memuliakan adab salat sebagai cara salat khusyuk. Yang kedua, buang segala rasa was-was dan bisikan agar dapat salat khusyuk. Yang ketiga, sembahyanglah atau sembahlah Allah Subhanahu wa taala seakan kamu melihatnya. Persembahkan hati penuh ketenangan, perbanyak istighfar jika hati masih lalai terhadapnya. Ke sholat terus aja menyimpang lagi kepada pekerjaan. Nah, di situ yang kelima, maka istighfar sebagai cara untuk mengendalikannya. Tentu yang penuh kehusyuan dalam hati. Oke, selanjutnya cara agar rajin mendirikan sholat dengan khusyuk. Cara agar rajin mendirikan sholat dengan khusyuk. Gimana caranya? Ayo kita lihat. Pertama, perbanyak beristighfar. Nah, ini. Innahu layugonu ala qalbi wa inni li astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Ketika hatiku malas, nah ini kata Rasul, ketika hatiku malas, aku beristighfar pada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Tuh. Jadi Rasul itu beristighfar. Kalau kita malas ke masjid malas gitu ya, wudu malas, mau bangun malas, istighfar yang banyak. Istighfar yang sebanyak-banyaknya. Ini Rasul menggambarkan beliau tidak kurang dari 100 kali beristighfar memohon ampun kepada Allah. Padahal Rasul sudah kita ketahui orangnya terjaga dan tidak memiliki dosa, tapi sebagai pendidikan kepada umatnya, maka istighfar menjadi amalan hariannya. Yang kedua, mengetahui keutamaan orang yang mendirikan salat dengan khusyuk dan istiqomah. Istiqomah itu konsisten, terus menerus. Terus selanjutnya, menjadi mukmin yang beruntung. Nah, ini. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un.
Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ada yang bertanya kepada saya belum bisa khusyuk Ustaz. Ingat terus kepada hal-hal yang di luar sholat. Gimana ini? Sholat saya apa teruskan atau berhenti? Teruskan, berjuang, berusaha, minta kepada Allah untuk khusyuk. Insya Allah Allah berikan jalan untuk kehusyuan. Terus yang selanjutnya hadirin wal hadirat, salat menyelamatkan, menyelamatkan kita dari sifat berkeluh kesah dan kikir. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Tuh gitu. Kadang-kala manusia itu keluh kesah gitu ya. Dah punya duit keluh kesah. Duit sudah ada masih keluh kesah. Belum nikah keluh kesah. Geus nikah keluh kesah diwae. Masya Allah. Disebutkan memang sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan, ia amat kikir. Teruskan, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan salatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak meminta. Jadi kalau orang yang mendirikan salat tidak keluh kesah, nikmat saja apapun yang terjadi. Halo, selanjutnya 3. Salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya hadirin wal hadirat, orang yang menjaga salat terhindar dari kesesatan. Sebutkan dalam surat Maryam, فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Halo, selanjutnya setelah nomor 4, nomor 5, mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Masya Allah. Ini dalam hadis riwayat Ahmad. Man hafadhu 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nur wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Siapa saja yang menjaga salat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat.
Ingat, sedangkan siapa yang tidak menjaga salat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Bagi siapa? Bagi yang tidak menjaga sholat. Bagaimana tidak menjaga sholat? Waktunya diabaikan. Segala persyaratannya enggak dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita semua orang yang mendapatkan petunjuk untuk selalu menjaga sholat. Amin. Selanjutnya hadirin wal hadirat, dapat menghapus dosa-dosa kecil. Masya Allah. As-salatul khamsu mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kabair. Nah ini. Salat fardu menghapus dosa-dosa kecil yang dikerjakan di antara waktu-waktu itu selama tidak ada dosa-dosa besar yang dikerjakannya. Apa sih dosa kecil? Contohnya keluar dari masjid sendal orang tersepak. Bukan disepak, tersepak sehingga bermeter-meter jauh, tapi tidak dikembalikan. Ini dosa kecil, dosa kecil. Ataupun apa? Ataupun setelah makan, misalnya untuk membersihkan gigi, kemudian mengambil potongan pagar dari punya orang, kemudian dengan potongan bambu itu dosa kecil. Atau yang lain-lainnya ya dosa kecil itu. Nah itu dihapus oleh Allah. Terus selanjutnya, Allah akan memberikan solusi dan jalan keluar. Masya Allah. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Hudzaifah radhiyallahu anhu, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Dulu jika ada perkara yang menyusahkan Nabi sallam, beliau mendirikan salat. Nah ini salat ya. Halo, terus selanjutnya, dalam tafsir Jalalain karangan Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti dijelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW hatinya risau disebabkan suatu masalah, maka beliau segera melakukan sholat. Subhanallah. Kita risau punya anak kok gak mau beribadah, kok terus aja dunia naik dunia, dunia. Gimana ini? Berikan pepatah kemudian sholat. Maksudnya ketika seseorang sudah berada di jalan buntu dalam menghadapi suatu masalah, maka tiada penolong lain selain Allah, maka salat dengan ikhlas adalah solusi dengan hanya mengharap bantuannya sehingga membuka jalan keluar dari setiap permasalahan. Selanjutnya hadirin wal hadirat, kisah teladan. Nah mungkin ini kisah teladan. Menurut Al-Ghazali, obat paling ampuh untuk meraih kehusyuan salat adalah menyingkirkan perkara-perkara yang mengganggu perhatian hati. Namun perkara-perkara yang mengganggu itu tidak mungkin disingkirkan kecuali dengan menyingkirkan sebab-sebabnya, baik sebab yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam diri orang yang salat. Itu Al-Ghazali mengatakan. Selanjutnya Al-Ghazali menuturkan penggalan kisah tentang orang yang lebih mengutamakan kehusyuan. Silakan dibaca, insya Allah ada manfaatnya. Nanti videonya akan diputer, kemudian PPT-nya akan dibagikan, insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Selanjutnya hadirin wal hadirat, doa ini, doa. Halo, doa. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Mari baca bareng. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sekali lagi. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku,
jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Subhanallah, doa ini kalau belum dibaca, kalau belum diamalkan, pantasan anak-anak susah pada sholat. Ini kali nggak dibaca doanya kepada Allah. Mari kita membaca doa ini dengan penuh ketulusan dan pengharapan kepada Allah. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia bahasan kita pada pagi hari ini, dan berterima kasih kepada Allah kita masih berkesempatan untuk pengajian yang kita laksanakan dalam kesempatan ini. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma salli wa barik wa sallim amin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana. Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shigoro. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumil zalimin wal kafirin. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shigoro wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.